Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qad sallahu sirruhu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wala yakfi fi tahammul, dan tidak cukup dalam tahammul sima'u qawlihi li fulan ala fulanin kadza, mendengar perkataannya si fulan bagi si fulan atas si fulan sekian, mendengar perkataan li fulanin ala fulanin kaza, bagi fulan terhadap fulan sekian, atau indi syahadatun bikada, di sisiku kesaksian dengan sekian. Itu sudah. Wabi tabiini far'in indal adai, dan dengan atau kepada ta'assur, bisyarti ta'assuri adai asli. Yang kita bahas ini adalah syahada ala syahada, memberikan kesaksian kepada saksi. Saksinya bukan saksinya yang memberikan kesaksian di pengadilan, tapi saksi yang menyaksikan kesaksian saksi pertama. Saksi pertama namanya asal, saksi yang menyaksikan kesaksian pertama namanya fara', itu cabang. Hal ini dibolehkan dengan beberapa syarat. Satu, ta'assuri adai aslin, sulit asal menunaikan kesaksian karena faktor di penjara, sakit dan lain-lain. Syarat kedua, istir'aihi, ada permintaan dari saksi asal kepada saksi cabang supaya dia mau menjaga kesaksiannya. Yang ketiga, bitabiyini far'in, menjelaskan oleh cabang indal adai, ketika menunaikan saksi, apa yang dijelaskan jihata tahammulin, jihad atau cara tahammul, jihad tahammul. Contohnya, ushidu anna fulanan syahida bikadza wa ashhadani ala syahadatihi. Aku memberikan kesaksian sesungguhnya fulan. Fulan itu siapa? Saksi asal. Syahida, dia telah memberi kesaksian bikadza, dengan sekian, dengan demikian. Wa ashhadani, dan dia telah mempersaksikan kepadaku ala syahadatihi,
atas kesaksiannya, atau sami'tuhu yashhadu bihi, aku mendengar akannya fulan memberikan kesaksian dengannya. Inda qadin, ini muta'alaknya kepada tabiini far'in indal ada jihata tahammulin inda qadin. Baru masuk kelas. Berapa menit untuk di kelas? Ngapain di luar? Menit. Besok sebelum masuk kelas untuk siapin. Jadi jangan dibuat inda qadin itu muta'alanya kepada sami'tuhu atau kepada yashhadu bihi. Aku mendengarkannya asal memberi kesaksian dengannya dekat qadi. Kalau sudah dekat qadi dia memberikan kesaksian, untuk apa aku dengarkan? Enggak ada fungsinya aku di situ. Jadi inda muta'alaq kepada tabiini far'in, di mana cabang harus menjelaskan cara tahammulnya inda qadin, di dekat qadi. Maka dia katakan dekat qadi, wahai Pak Hakim, sebetulnya saya jadi saksi di sini bukan saksi asal. Yang jadi saksi dalam kasus ini adalah fulan. Tapi karena fulan sakit, maka dia meminta aku memberikan kesaksian kepada kesaksiannya. Aku dengar dia ngomongnya begini. Nah, penjelasan itu harus disampaikan dia inda qadin, di dekat qadi. Itu pentingnya muta'alaq. Kalau salah muta'alaqnya, bingung memikirkan kejadiannya. Fa idza lam yubayyin jihata tahammuli, apabila tidak menjelaskan ia fara' akan cara tahammul, wa wasiqal hakimu bi ilmihi, dan percaya oleh hakim dengan taunya fara', lam yajibil bayan, niscaya tidak wajiblah menjelaskan apa? Jihatit tahammum. Alif lam yang ada pada al-bayan namanya alif lam ahli dzikri. Tidak wajiblah menjelaskan jihad tahammum. Ashhadu ala syahadati fulanin bikadha, cukup dia katakan aku bersaksi atas kesaksian si fulan dengan sekian. Aku bersaksi atas kesaksian si fulan dengan sekian. Sekian itu isi kesaksian. Apakah ZZ berhutang, apakah ZZ punya barang, apakah ZZ belum memaafkan hutangnya. Kaza itu isinya. Kenapa tidak perlu menjelaskan lihusulil ghardi? Karena sudah hasil tujuannya. Apa tujuan menjelaskan? Apa tujuan dijelaskan? Supaya qadinya yakin, supaya qadinya percaya. Nah sekarang tanpa dijelaskan qadi dah percaya. Jadi enggak perlu tahsilul hasil, menghasilkan barang yang sudah hasil itu enggak perlu. Ketika qadi ragu-ragu, di mana pula kamu jadi saksinya?
kamu kan usianya baru 25, sementara kasus ini terjadi 10 tahun yang lalu. Berarti 15 tahun yang lalu. Berarti usiamu waktu itu 10 tahun. Kenapa kamu jadi saksinya? Usia kamu waktu itu cuma 10 tahun, kan belum balik. Maka dijelaskanlah, sebetulnya saya bukan saksi, tapi saya adalah penyambung lidah dari saksi yang nggak bisa hadir. Dia memberikan kesaksian kepada saya, si fulan sama fulan terlibat hutang piutang dan belum dibayarnya. Nah, pada saat itu wajiblah tabiin. Bagaimana jalur ceritanya? Kenapa kamu jadi saksinya? Kok bisa kamu jadi saksi? Wajiblah dia jelaskan jihatat tahammul. Tapi apabila hakim sudah percaya, hakim sudah percaya dengan taunya saksi fara', saksi pengganti, saksi penyambung lidah, maka tidak perlu dijelaskan lagi, cukup ucapkan asyhadu ala syahadati fulan bikadzab. Nah, kemudian tasmiyati al-far'iyahu, dengan menyebutkan namanya, menyebutkan nama olehnya, itu adalah fa'il dari tasmiyah. Tasmiyah menyebutkan namanya, olehnya, nya siapa? Nya fara'. Nama siapa? Iyahu, akannya asal. Tasmiyatan tumayyizuhu, sebuah nama yang membedakan ia nama akannya asal. Nama yang membedakan ia nama akannya asal. Jadi tidak cukup hanya mengatakan saya di sini adalah saksi pengganti dari saksi yang sebenarnya. Tidak cukup hanya menggunakan bahasa saksi yang sebenarnya, tapi perlu disebutkan saksi yang sebenarnya itu namanya adalah fulan. Saya ini ada penyambung lidah dari saksi pertama yang namanya adalah fulan. Penyebutan nama itu harus menghasilkan tamyiz. Misalnya, saksi yang sebenarnya itu namanya Ikhlas. Sudah tamyiz? Kenapa? Ada dua, yang Maulana atau yang Ilham. Nah, sampai yang tamyiz. Saksi pertamanya itu adalah Ismail, sudah tamyiz? Belum. Kenapa? Masih ada Ismail lain. Nah, ya sudah tamyiz, yang satu saja sudah selesai karena dia cuma satu. Tapi kalau masih samar-samar harus lengkap. Nama yang menghasilkan tamyiz, bisa kita bedain mana orangnya. Nah, wa in kana adilan, walaupun ada ya fara', itu adil orangnya. Walaupun fara' itu orangnya adil. Kenapa disebutkan nama saksi asal? Litu'rafa adalatuhu, supaya diketahui adilnya saksi asal. Fa illam yusammihi, maka jika ia tidak menyebutkan nama akannya asal, jika dia tidak menyebutkan nama akannya saksi asal, lam yakfi, niscaya tidak cukup ia. Lam yakfi, niscaya tidak cukup ia. Kenapa tidak cukup? Li'annal hakima, karena sesungguhnya seorang hakim
qad ya'rifu, kadang-kadang mengenal ia hakim jarhahu, kekurangannya asal. Lau sammahu, jikalau ia menyebutkan nama akannya, jikalau dia menyebutkan nama akannya. Kan kadang-kala ketika seseorang bercerita, kita dengarin ceritanya, tapi setelah disebutkan pelaku cerita, maka kurang minat kita dengan ceritanya. Misal, alhamdulillah malam markas kemarin saya hadir, kemudian ada mubayyin, mantap bayannya. Nah, nggak ada yang ngantuk satu pun dengar dia bayan. Semua orang bersemangat. Akhirnya santri pun berdiri catat nama 4 bulan. Oh, kita kagum. Dia Syekh Maulana, alumni Yaman. Oh, jarang-jarang alumni Yaman kurut. Nah, siapa namanya? Fulan. Fulan. Nah, langsung jadinya. Nah, begitu juga seorang hakim. Kalau disebutkan saya adalah saksi pengganti dari fulan, saya ada saksi pengganti dari saksi asal. Ketika disebutkan namanya, yang namanya hakim sudah berpengalaman dalam dunia jarh wa ta'dil, dalam dunia pengadilan, asal sebut nama dia tahu BA-nya. Nah, dah tahu BA-nya. Oh, itu dah tahu saya BA-nya. Itu bahasa orang kita. Dah tahu saya plat nomornya itu. Nah, ketiga dalam dunia perahbaban. Nah, karena kalau orang bergelut dalam satu bidang, disebut nama dia langsung tahu, seolah-olah nama itu sebuah kata sandi yang akan melahirkan catatan-catatan. Nah, itu perlu nyebut nama. Maka disyaratkan tasmiyatihi al-far'i iyahu, far'i fa'il, menyebutkan nama oleh cabang akannya asal. Wa fi wujubi tasmiyati qadin syahida alai wajhan, dalam hal wajib menyebutkan nama qadi yang memberikan kesaksian ia seorang di atasnya, itu 2 pendapat murid. Di dalam wajib menyebutkan nama oleh qadi yang memberi kesaksian ia qadi di atasnya, itu ada 2 pendapat. Tapi kalau qadi itu sendiri yang menjadi saksi pengganti daripada saksi asal, apakah qadi wajib juga nyebutin nama? Itu 2 pendapat. Pendapat pertama, iya, biar adil. Pendapat kedua, nggak perlu. Karena kalau sekiranya nggak adil saksi asal, pasti qadi nggak mau menjadi saksinya. Titik. Wa sawwabal Azra'iyul wujuba fi hadhil azminah, dan membenarkan oleh Imam Azra'i wajib menyebutkan nama walaupun saksi pengganti itu qadi pada ini zaman. Pada ini zaman artinya zamannya beliau, zaman ratusan tahun yang lalu. Nah, kalau zaman kita itu lebih penting lagi, lebih penting lagi. Bahkan wajib menyebutkan nama walaupun saksi itu, saksi pengganti itu adalah qadi, karena sudah saking rusaknya pada saat ini. Lima ghalaba 'alal qudha,
Karena sesuatu yang sudah mendominasi di atas para qadhi dari ketidaktahuan dan kefasikan. Itu di zamannya ulama ini. Di zaman itu sudah mendominasi qadhi itu jahil dan fasik. Nah, kalau cerita zaman sekarang enggak usah cerita deh. Keputusan itu bukan pada pengadilan, tapi keputusan itu terletak pada siapa yang punya uang. Nah, yang mengadili hari ini uang. Kalau uang sudah bicara, maka tidak ada bahasa bos. Nah, siapa yang banyak uangnya, itulah bosnya. Siapa yang banyak uangnya, dialah yang memutuskan. Kebenaran berpihak kepada sahibul fulus. Itu zaman sekarang. Maka hukum ini lebih penting lagi di hari ini. Sementara di zaman beliau saja sudah diakui oleh Imam Azra'i, wajib disebutkan nama saksi asal walaupun saksi penggantinya qadhi. Kenapa? Karena sudah mendominasi terhadap qadhi di zaman itu kebodohan dan kefasikan. Walau hadasa bil asli adawatun aw fiskun, jikalau terjadi pada asal oleh permusuhan, jikalau terjadi pada asal oleh permusuhan, saksi asalnya bermusuhan dengan mudda'a alaih, atau fiskun, kefasikan, niscaya tidak boleh menjadi saksi oleh cabang. Karena kaidah usul kita adalah at-tabi'u tabi'. Idza saqatal tabi', idza saqatat tabi', saqatal matbu'. Kembali. Idza saqatal matbu', saqatat tabi'. Apabila yang diikuti itu batal. Batal kenapa? Batal karena dia bermusuhan dengan mudda'a alaih. Batal karena dia tidak keluar pada lingkaran keadilan karena fasik. Maka tabi'nya, penggantinya juga ikut batal. Tapi kalau sekiranya cabangnya yang fasik, maka asal masih bisa mengganti dengan cabang yang lain. Karena kalau asalnya kokoh, maaf, kalau cabangnya patah, asalnya belum tentu patah. Dahan patah, pokok pohon belum tentu rebah. Tapi kalau pokoknya udah tumbang, dahan ikut tumbang. Nah, biza qad saqatal matsbu' saqatat tabi'. Kalau zalat hazil mawani', maka jikalau hilanglah ini mawani', ini pencegah. Ternyata ketika saksi asal katakan kepada penggantinya, saya ini sudah sakit, nggak bisa keluar rumah, sementara saya punya kewajiban saksi pada kasus si fulan. Kira-kira 2 bulan lagi dia akan menggelar persidangan. Oleh sebab itu kamu saya minta menunaikan kesaksian ini di pengadilan. Nah, apa kesaksiannya? Fulan nanti itu masih hutangnya belum dibayar oleh kawannya senilai 20 juta. Oke. Sebulan setelahnya terjadi pertengkaran antara saksi asal sama mudda'a alaih. Maka pada saat itu kalau digelar kasus, si cabang tidak boleh bertindak. Begitu juga asal ini fasik dia, karena dia bosan sama sakit, udah sholat nggak mampan, baca yasin nggak mampan, akhirnya dia mabuk. Dia mabuk bisa sembuh, fasik dia. Maka pada saat itu dia tidak bisa, si cabang tidak boleh memberikan kesaksian di pengadilan, karena asal dia adalah fasik.
Ternyata pengadilan kan baru 2 bulan lagi. Ternyata bapak ini fasihnya cuma 5 hari. Kemudian dia tobat lagi, didatangi oleh Karkun, ditargib dia. Nah, akhirnya dia kembali tobat atau damai dengan mudda'a alaih. Apakah cabang boleh tampil di pengadilan nanti? Boleh? Boleh kagak? Boleh, tapi dengan syarat ihtija ila tahammulin jadid, diperlukan kepada tahammul yang baru. Diperlukan kepada tahammul yang baru. Maka asal ini akan panggil lagi saksi pengganti. Kamu dengarin lagi di sini. Apa itu yang kemarin juga? Kenapa diulang lagi? Kan kemarin sudah kasih tahu. Kemarin itu saya silap. Nah, sempat sama mabuk 5 hari. Sekarang saya dah taubat. Nah, begitu. Jadi wajib tahammul baru. Nah, kok nggak habis-habis nih kitanya? Awet kali. Bismillahirrahmanirrahim. Faron la yasihu tahammulun niswah. Tidak sah tahammul wanita walau ala mislihinna, walaupun ke atas semisil mereka. Jadi syahada ala syahada pada wanita tu enggak boleh. Syahada ala syahada hanya berlaku terhadap laki-laki kepada laki-laki, laki-laki kepada wanita. Nah, tidak sah tahammul niswah walaupun kepada semisil mereka, yaitu sama-sama wanita, pada seumpama wiladah misalnya. Kenapa tidak boleh? Lianna syahadata, karena sesungguhnya syahada, syahada maksudnya ada syahada ala syahada atau alif lam di zikri, mimma yattali'u alaihi rijal, di antara perkara-perkara yang mengenal di atasnya oleh laki-laki pada kebiasaan. Maka kalau sekiranya saksi wiladah, 2 orang wanita mengatakan kami berdua memberikan kesaksian bahasanya fulan itu adalah anaknya fulanah, kami berdua menyaksikan dia lahir pada rahimnya fulanah. 2 wanita ini tidak bisa hadir di pengadilan karena dia takut dicari oleh penagih hutang, yaitu tukang kredit. Nah, maka dipanggillah laki-laki. Nah, dia harus sampaikan syahadahnya ini kepada laki-laki. Laki-laki lah yang memberikan di pengadilan. Saya memberikan kesaksian bahasanya fulana adalah anaknya fulan. Fulan adalah anaknya fulana, lahir daripada rahimnya, bukan saya yang lihat. Nah, tapi ini adalah kesaksian dari fulanah binti fulan. Tadi kan tasmiyah wajib. Tapi kalau wanita ini menyampaikan ke wanita lagi, lalu wanita yang melaporkannya nanti di pengadilan, maka hukumnya tidak sah. Salam. Terakhir, besok sebelum masuk kelas 3 menit. Nah, titik. Wa yakfi far'ani li aslaini, cukup 2 cabang bagi 2 asal. Cukup 2 cabang bagi 2 asal. Ternyata saksi asalnya kedua-duanya tua, kedua-duanya uzur, kedua-duanya dirawat di rumah sakit, maka setiap masing-masing boleh mengutus 1 orang. Maaf, salah. 2 orang itu bisa mengutus 2 orang. 2 orang itu bisa mengutus 2 orang. Bukan masing-masing 1 orang, tapi 2 orang.
likulli minhuma, dari keduanya. Kalau satu orang nggak boleh. Misalnya saksi asalnya satu si Zaid, satu lagi Amar. Si Zaid mengutus si Daud, si Amar mengutus Sulaiman, nggak boleh. Nah, karena satu orang saksi harus menggantikan, penggantinya adalah dua. Satu saksi, penggantinya dua. Nah, lalu bagaimana dua orang cukup untuk dua asal? Maksudnya si Zaid memberikan kesaksiannya kepada Daud dan Sulaiman. Nah, si Ammar juga memberikan kesaksian pada Daud dan Sulaiman. Ini maksudnya dua saksi bagi dua asal. Bukan masing-masing mengutus satu. Kenapa? Karena syahada ala syahada, satu saksi asal harus mendengarkan, harus disampaikan kepada dua orang. Nah, dua orang ini menyampaikan di pengadilan. Nggak boleh satu lawan satu. Tapi apabila dua orang ini menanggung dari dua asal, itu boleh. Nah, si Daud Sulaiman dengarkan dari si Zaid dulu, kemudian dengarkan dari si Ammar. Itu hukumnya boleh. Itu makna likullim minhuma. Cukup dua cabang bagi dua asal masing-masing dari keduanya, maka tidak disyaratkan bagi masing-masing dari keduanya dua cabang. Maka tidak disyaratkan likullin bagi masing-masing dari keduanya dua cabang. Si Zaid menghadirkan Daud dan Sulaiman. Si Ammar menghadirkan Farhan dan Farih. Enggak mesti. Akhirnya di pengadilan lahirnya 4. Dua melahirkan 4 saksi. Enggak perlu. Cukup dua orang asal mencari dua cabang. Yang kedua-duanya adalah perwakilan dari mereka berdua. Tapi kalau masing-masing mengutus satu orang, enggak boleh. Wala takfi syahadatu wahid ala hadha. Nah, ini tidak cukup kesaksian satu orang atas si ini, si Zaid, dan satu orang lagi atas yang lain, yaitu si Ammar. Tidak cukup. Tidak juga cukup satu orang di atas satu orang pada hilal Ramadan. Saksi hilal Ramadan berapa orang? Satu. Ketika saksi asal tidak bisa hadir, maka dia harus mengutus dua orang. Nah, titik. Farun. Lau raja'u anis syahada qabla al-hukmi. Ini pembahasan umum. Mereka itu umum. Saksi semuanya. Apakah saksi asal, apakah saksi cabang, saksi pengganti, yang pada intinya lau raja'u, jikalau mereka rujuk, jikalau mereka kembali dari kesaksiannya sebelum diputuskan hukum, mana al-hukmu, niscaya terlarang memutuskan hukum. Kata saksi, wahai Pak Hakim, kesaksian yang saya sampaikan tadi batal. Saya menarik diri kesaksian tersebut. Selesai. Maka hukum ditangguhkan. Hukum belum bisa diputuskan, akan dicari saksi lain. Au ba'dahu, atau setelahnya diputuskan hukum, telah diponis, telah diketuk meja hijau, keputusannya si fulan wajib bayar sekian. Kata saksinya, saya nggak jadi saksi, malah saya takut dosa. Nah, lam yaqud, lam yang kud, naqada yang kudu, lam yang kud. Ini saya tidak batal ia hukum. Al aslu mudiyusi ala sihah. Karena hukum asal semuanya itu berlaku secara sah. Walau syahidu bitalakin ba'inin. Ini contoh-contohnya nih. Jikalau mereka memberikan kesaksian yang talak ba'in,
si fulan telah menceraikan istrinya talak 3, itu isi kesaksiannya, talak bain, talak enggak bisa rujuk lagi. Au rida'in muharrimin, atau ridha yang mengharamkan, ridha yang mengharamkan. Si fulan telah menyusukan si fulan, si fulana telah menyusukan fulan sebanyak 5 kali secara terpisah-pisah waktu fulan itu di bawah usia 2 tahun. Itu ridha muharram. Nah, muharrim, ridha yang mengharamkan, ridha'in muharrimin, ridha yang menyebabkan hukum haram. Salah juga. Ulang lagi. Goyah. Walau syahidu. Nah ini. Walaupun mereka memberikan kesaksian yang talak bain atau ridha yang mengharamkan, titik. Kemudian saksi yang seperti itu yang rujuk, tetap saja tidak batal keputusan tadi. Nah, tadi kan bahasanya kalau saksi rujuk setelah diputuskan, lam yangkud, tidak batal hukumnya, walaupun kesaksian itu dalam masalah yang sangat sensitif sekali, itu talak bain. Nah, kalau talak bain ini kalau dari pihak istri yang dimenangkan, berarti kita telah mendukung perpisahan seorang wanita dari suaminya dengan cara yang tidak benar. Sebetulnya suaminya baru talak 1, tapi saksi mengatakan talak bain. Apa jadinya istrinya? Tetap status istri orang lain. Kalau nikah nanti bagaimana? Terjadi nikah orang bersuami gara-gara saksi yang mengatakan talak bain tadi. Maka setelah diputuskan si fulana, diputuskan resmi, sudah tidak boleh dirujuk lagi oleh suaminya. Selesai itu nyesal saksinya, Pak Hakim, enggak talak bain itu, saya tadi salah. Kata Pak Hakim, sudah selesai urusan kamu di akhirat. Nah, kenapa? Karena kalau dibuka peluang seperti ini, akan terjadi satu kekacauan atau ketidakpastian hukum di dalam negara. Bisa saja si korban akan bayar saksi nantinya. Dia datang, tarik lagi kesaksian kamu, nanti saya bayar sekian. Ditarik kesaksiannya, padahal kesaksiannya benar, tapi karena ditawarin uang, dia tarik. Nah, supaya peluang ini enggak ada, kalau kesaksian kamu tarik setelah keputusan nggak berubah. Hanya peluang itu tidak bisa lagi. Peluang untuk membayar saksi tidak bisa. Nah, kenapa? Karena di zaman hari ini, itu 2 hari, 3 hari berselang daripada satu argumen, itu bisa berubah. Bisa berubah. Argumen awalnya jangan pilih, kita mesti pilih mesti presiden yang kuat, presiden yang cukup gizi, yang presiden yang tidak makan gizi, gitu. Itu argumennya. Selang berapa bulan berubah lagi, dia adalah wali. Nah, kalau sekiranya hukum membuka peluang ini, hukum akan berubah setelah keputusan, setelah saksi menarik keputusan. Apa jadinya? Akan terpikir, akan terbuka peluang, orang akan sogok saksi supaya menarik kesaksiannya. Terjadilah hukum amburadul. Nah, sehingga hukum karena mempertimbangkan hal seperti itu memvonis, apabila saksi menarik kesaksiannya setelah diputuskan, maka hukum tidak lagi digagalkan, walaupun kesaksiannya itu soal talak bain atau ridho yang
mengharamkan yang memberi efek cerai suami istri. Titik. Wa faraqal qadi bainaz zawjaini, dan memisahkan oleh qadi antara suami istri. Nah, karena mereka memberikan kesaksian, maka memisahkan oleh qadi antara suami dan istri. Faraja'u, lalu kembali mereka dari kesaksian mereka. Setelah diponis kamu suami istri, diputuskan pisah ranjang, pisah rumah, rujuklah mereka di kesaksian mereka. Pak Hakim, kami rujuk di kesaksian kami. Damal firaku, niscaya teruslah pisah. Nah, selalunya berpisah. Dama, berketerusanlah pisahnya suami istri tersebut. Kenapa? Lianna qaulahuma fi rujuk muhtamal. Karena perkataan kedua-duanya pada rujuk itu ada kemungkinan dibayar, kemungkinan berbohong, kemungkinannya banyak. Wal qada'u la yuraddu bi muhtamalin, sementara keputusan tidak bisa ditolak dengan perkara yang kemungkinan. Wajibu ala syuhudi, wajib di atas saksi, haitsu lam yusaddiqhumus zawju, ketika tidak membenarkan akan mereka oleh suami. Apa yang wajib? Mahru mislin, mahar misil. Nah, wajib terhadap saksi-saksi ketika tidak membenarkan akan mereka oleh suami. Apa yang wajib? Mahar misil. Cerailah orang suami istri. Apa kata suami sama saksi? Gara-gara kamu bini saya hilang. Nah, saya cerai. Karena kesaksian kamu, saya cerai sama istri saya. Berarti saya kehilangan istri. Kehilangan istri mana? Kehilangan mahar. Nah, maka pada saat suami tidak bisa menerima atau membantah kesaksian dari saksi, saksi itu wajib patongan, membayar senilai uang, senilai mahar misil istrinya. Nah, mana kalian berdua bukan saya hilang bini, mana piti saya mau kawin lagi. Kamu kira nak saya ngumpulin uang tuh kemarin nikahin dia. Sudah jelas dia itu bohong, hanya kawin dan saya mendapatkan mahar saja. Kalian mau juga mendukungnya, mana mahar misilnya? Maka dikaji kembali di pengadilan, berapa mahar misil wanita itu. Oh, ternyata dia bangsawan. Maharnya kemarin itu mendekati 50 juta rupiah. Maka saksi harus bayar masing-masing 25 juta patungan sama mantan suami. Nah, kalau suaminya nggak terima kesaksian mereka, artinya dianggap bohong. Nah, ini dilindungi oleh hukum. Maksudnya pengadilan akan bahas sampai ke sini. Bagaimana suami? Kamu terima? Kamu talak bain, nggak bisa rujuk sama istrimu, nggak terima. Nah, dibuka oleh Pak Hakim. Keputusan sudah kita putuskan. Maka ada konsekuensi hukumnya setelah ini. Kaget saksi. Apa itu Pak Hakim? Kamu bayar masing-masing 25 juta sama ini, karena gara-gara kamu bininya hilang. Oh, kata dia kami tarik kesaksian kami lagi. Enggak ada gunanya kamu tarik kesaksianmu. Cerai itu akan muabbad, akan dibiarkan selama-lamanya. Nah, ini konsekuensi hukum, walaupun itu sebelum digauli. Kenapa dikatakan sebelum digauli? Karena kalau sebelum digauli kembali mahar separuh, maka untunglah laki-laki ini. Nah, kenapa untung?
Dari saksi dia dapatkan mahar misil, dari mantan istri kembali separuh. Katanya untung kemarin saya cerai. Nah, labo setengah saya. Kenapa kamu dapat untung? Ya, saya dikatakan mentala istri saya talak bain karena saya menceraikan istri saya sebelum dukhul. Jadi kembalilah separuh mahar saya. Walaupun mahar saya kembalinya separuh, saksi yang memberatkan saya tetap bayar mahar full, mahar misil full. Nah, itu maka jangan ikut-ikutan jadi saksi cerai. Nah, kita kena ganti. Au ba'da ibra'iz zaujati zaujaha anil mahri, walaupun setelah membebaskan oleh istri akan suaminya istri dari mahar. Ternyata kawin yang tadi itu terjadinya cerai gara-gara saksi itu kawin gratis. Apa maksudnya kawin gratis? Setelah mereka menikah, maharnya ditetapkan 50 juta, kemudian mereka jima. Setelah jima, suaminya ini jago merayu, dirayu-rayu istrinya sampai lunas maharnya. Nah, sampai istri katakan, abang saya bebaskan dari mahar. Setelah itu terjadi cekcok, dihadirkanlah dua orang saksi, sehingga diponis di pengadilan mereka pisah karena talak bain. Nah, dua orang saksi ini tetap bayar 50 juta. Apa kata saksi? Ngapain saya bayar? Kalian kan kawinnya gratis. Kamu kan dapat ibrok dari istrimu. Berarti kamu nggak dirugikan. Pengadilan mengatakan, hukum syariat mengatakan, kalian saksi wajib bayar. Kenapa? Kenapa wajib bayar? Kan kawinnya kemarin itu nggak pakai mahar. Maharnya ada tapi dibebasin. Li'annahu badalal bud'i, karena sesungguhnya mahar misil itu adalah ganti budu'. Nah, martabak Mesir alladhi fawwatuhu, yang mereka telah lenyapkan akannya budu' atasnya suami dengan sebab kesaksiannya. Bukan soal saya kemarin kawin gratis, mahar ditanggung oleh Pak Camat, atau kawin massal mahar ditanggung oleh orang kaya kampung tersebut. Bukan soal itunya. Soal sekarang saya sudah hilang budu'. Nah, apalagi zaman sekarang susah cari buduk yang ori, kata dia. Pokoknya banyaklah alasannya. Yang jelas suami menang. Kecuali in sabata, jika bisa dipastikan alla nikaha bainahuma, tidak ada hubungan nikah di antara keduanya dengan seumpama sesusu, maka tidak ada bayar. Nah, kalau saksinya adalah saksi yang mengatakan suami istri itu adalah saudara sesusu, kalau saudara sesusu berarti tidak boleh menikah. Kalau enggak menikah, maka tidak ada yang perlu dibayar. Iz lam yufawwitu syai'an, karena mereka saksi tidak menghilangkan apapun. Karena sesungguhnya saksi tidak menghilangkan apapun. Jadi kami berdua hanya memberikan kesaksian, nikah kalian itu tidak sah karena kalian saudara sesusu. Akhirnya dibawa ke pengadilan, dipisahkanlah suami istri tersebut. Maka dalam hal ini saksi tidak perlu bayar mahar misil. Kenapa tidak perlu bayar mahar misil? Karena memang tidak boleh hubungan nikah di antara keduanya. Walau raja'a syuhudu malin wa ramu lil mahkum alaihi al badala ba'da gharmihi la qablahu.
Jikalau rujuk oleh saksi harta, nggak ada lagi izin, siapkan sebelum program. Walau raja'a suhudu malin, jikalau rujuk saksi harta, ini bukan saksi nikah, ini adalah saksi harta. Apa maksud saksi harta? Si Zaid punya hutang kepada Umar 20 juta. Ini adalah rumahnya Thohir. Itu mobil punyanya Ahmad. Sapi ini punyanya Camat. Pokoknya berkaitan dengan harta. Akhirnya mereka rujuk. Kami menarik kesaksian. Sebetulnya bukan rumah Ahmad itu, bukan kendaraannya Thohir, bukan tanahnya Pak Camat. Kami menarik kesaksian kami. Tapi sudah keburu diputuskan, itu harta miliknya si fulan. Artinya orang yang selama ini memegang harta telah dirugikan. Waramu, niscaya mereka bayar bagi mahkum alaih. Bagi mahkum alaih. Apa mahkum alaih? Orang yang keputusan hukum merugikannya, itu mahkum alaih. Orang yang keputusan hukum merugikannya. Apa yang dibayar? Badal, ganti. Nah, gara-gara kesaksian kamu saya bayar kepada fulan 20 juta. Sekarang kamu tarik kesaksianmu, mana 20 juta yang sudah saya bayarkan ke fulan? Kapan boleh minta ganti? Ba'da gharmihi, setelah membayarnya mahkum alaih. Kalau si korban sudah menyerahkan pembayaran, la qablahu, tidak sebelumnya. Buru-buru dia datang ke rumah mahkum alaih, kau dah kamu serahkan uang 20 juta itu? Belum, masih ngumpul-ngumpul. Jangan kamu serahkan. Kenapa? Kami nggak jadi memberikan kesaksian. Maka dia nggak bayar, karena rujuknya sebelum dibayar. Tapi kalau sudah dibayar, mahkum alaih, orang yang diponis pengadilan membayar senilai 20 juta kepada si fulan, uangnya sudah diserahkan. Setelah itu dia katakan, kami tarik, kami ralat, kesaksian kami salah. Ternyata kamu nggak harus bayar 20 juta, nggak ada itu 20 juta. Oke, saya sudah bayar. Mana uang 20 juta saya? Kamu yang bayar, gara-gara kamu saya bayar. Kemarikan. Itu maknanya raja'a, lau raja'a syuhudu malin. Kalau kembali oleh saksi harta, mereka mesti bayar kepada mahkum alaih gantinya. Kalau rujuknya setelah membayar oleh mahkum alaih, tidak sebelum membayar. Walaupun mereka salah, akhtana. Nah, kami salah, nggak sengaja, mohon maaf kami nggak sengaja. Muazzan, hal keadaan pembayaran itu ditauzi', dibagi ke atas mereka dengan cara rata. 50 juta, 2 orang, 25. Saksi 4 orang, 1 ekor onta, masing-masing 25. Gara-gara kamu 4 orang menyampaikan kesaksian saya membunuh si fulan, saya diponis hukum 1 ekor onta, dan 1 ekor onta itu sudah lunas. Lalu enak-enaknya kalian katakan kami salah, mohon maaf. Tidak cukup dan mohon maaf. Maaf iya maaf, bayar iya bayar. Hari ini kan kadang-kala cukup dengan maaf. Maaf ya, barang kamu pecah sangat sengaja. Bayar dong. Kok bayar, kan sudah saya minta maaf. Minta maaf tidak menyelesaikan masalah bayar membayar. Minta maaf itu karena kesalahan kamu memecahkan. Soal memecahkan itu mesti bayar, bukan diganti dengan maaf. Maaf saya nggak sengaja. Nah, nggak sengaja, saya kira punya saya ada samakan. Habis, maaf ya. Ya dimaafin, tapi ganti mas. Nah, mesti diganti. Bukan masalahnya maaf.
maaf Pak ya, kambing saya makan pucuk ubi Bapak. Ya dimaafin, ganti. Maaf ya Pak, anak saya memecahkan kaca jendela Bapak. Dimaafin, tapi ganti. Ketika tuntut ganti, dia katakan, saya kan sudah minta maaf. Maaf itu tidak mengembalikan kaca jendela saya. Kecuali kalau kamu minta maaf, kacanya langsung bagus. Itu baru boleh. Ini kamu minta maaf, nggak minta maaf, kacanya tetap pecah. Nggak akan menyelesaikan masalah. Selesai masalah, kamu pergi ke tukang, ganti itu kaca, nggak minta maaf pun kacanya bagus. Jadi yang saya perlu bukan maafnya, tapi kacanya kembali. Nah begitu secara logikanya. Tutimmatun, kesempurnaan. Kalau ada tutimah, itu insyaAllah dah selesai itu. Qala syekhu masyayikhina, berkata sang maha guru Imam Zakaria, sependapat dengan Imam Ghazi tentang talfiq syahada. Tentang talfiq syahada. Apa maksud talfiq syahada? Lau syahida wahidun bi iqrarihi, jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang, bi iqrarihi, dengan mengakunya seseorang. Bukan seseorang lagi. Jikalau memberikan kesaksian seseorang dengan mengakunya, apa yang bagus biar terpisah? Fulan saja. Lau syahida wahidun, jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang dengan mengakunya fulan. Karena kalau diartikan seseorang lagi, seseorang ini, seseorang lagi. Jadi seseorang yang mana? Jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang dengan pengakunya si fulan, bi annahu, sesungguhnya fulan, wakalahu, telah mewakilkan ia fulan akannya seseorang, fi kadza, pada kasus ini, pada bab ini, pada urusan ini. Wa akharu, dan memberikan kesaksian oleh seseorang yang lain, saksi dua, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya fulan, azina lahu, telah memberi izin, telah memberi izin ia seseorang baginya fulan dalam tasarruf padanya barang. Dari pembahasan itu kira-kira berapa pelakunya? Hah? 3. Nah, 3. Satu seseorang, satu fulan. Satu lagi apa kita kasih? Hah? Untuk saksi kita gunakan bahasa seseorang. Nah, untuk soal yang terlibat langsung kita kasih fulan. Nah, pihak ketiga ni kita kasih apa? Hantu? Hah? Joni saja. Atau Johan? Johan lah. Lau syahida wahidun, jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang, bi iqrarihi, dengan mengakunya si fulan, dengan bahwa sesungguhnya si Johan telah mewakilkan akannya si fulan dalam masalah ini. Masalah menjual, misal menjual mobil, kaza, menjual mobil. Wa akharu, dan memberikan kesaksian oleh saksi yang lain dengan bahwa sesungguhnya si fulan itu telah memberi izin baginya si Johan di dalam bertasarruf padanya mobil. Au fawadahu, atau telah menyerahkan ia fulan akannya mobil kepadanya Johan.
nyaman-nyaman, sedap nyaman. Dia nggak peduli orang pusing. Ya, coba antum bayangkan 3 karakter yang disebutkan di sini itu nggak ada satupun yang disebut namanya, seseorang aja semua. Jadi kalau antum artikan seseorang, bingung jadinya. Coba, jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang dengan pengakuannya seseorang, sesungguhnya seseorang telah mewakilkan ya seseorang, akannya seseorang pada sekian. Tak siapa yang saksi, tak siapa yang wakil, tak siapa mewakil, pokoknya seseorang semuanya. Nah, kita ganti saksi, kita gunakan seseorang, kemudian objek kita kasih fulan, kemudian pihak ketiga kita kasih Johan. Saya ulang lagi. Lau syahida wahidun, jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang dengan pengakuannya fulan, sesungguhnya Johan telah mewakilkan ia Johan akannya si fulan fi kaza, dalam jual mobil. Nah, kata Ihsan, saya memberikan kesaksian sesungguhnya Abu Bakar telah mewakilkan Ismail menjual mobilnya. Oke? Sudah. Ihsan itu seseorang memberikan kesaksian bahasanya Abu mengaku, ya, Abu Ismail mengaku bahasanya Abu Bakar telah mewakilkan dia menjual mobilnya. Siapa pemilik mobil? Abu. Ismail mengaku bahasanya Abu Bakar telah mewakilkan kepadanya untuk menjual mobilnya. Dan datang saksi yang lain. Safirullah. Sesungguhnya Abu Bakar bukan mewakilkan Ismail menjual mobil, tapi memberi izin kepada Ismail untuk tasarruf di mobil itu. Atau fawadahu, Abu Bakar telah menyerahkan mobil itu kepadanya Ismail. Lufiqatis syahadatan. Ini saya akan ditalfik, akan digabungkan 2 kesaksian. Akan digabungkan 2 kesaksian. Kalau digabungkan 2 kesaksian itu dianggap sejalan. Itu ditalfik namanya. Dianggap sejalan. Kalau secara bahasa kesaksiannya kontra atau sejalan? Kontra atau sejalan? Hah? Kontra. Tadi bahasanya apa? Mewakilkan. Bahasa Safir apa? Menyerahkan. Memberi izin tasarruf. Itu 2 redaksi kesaksian yang berbeda. Satu mengatakan mewakilkan, satu menyerahkan. Satu mewakilkan, satu memberi izin. Ini 2 kesaksian ini boleh ditalfik, boleh digabungkan. Maka dalam kasus ini saksi Ihsan dan saksi Safir keduanya dianggap benar. Bisa pahami? Itu mana di talfik. Tidak boleh mentalfik mazhab, artinya apa? Mencampur adukkan. Di sini boleh ditalfik, boleh dicampurkan, artinya saksinya dianggap sejalan. Kenapa dianggap sejalan? Lianna naqal bimakna kan naqal bil lafzi. Karena sesungguhnya naqal dengan makna itu sama naqal dengan lafaz. Nah, naqal dengan makna sama dengan naqal dengan lafaz. Pindah secara makna itu sama pindah secara lafaz. Mewakilkan, mengizinkan tasarruf, apa bedanya? Sama. Mewakilkan, menyerahkannya, apa bedanya? Sama. Yang jelas si pemilik mobil telah memberikan wewenang kepada wakil bi khilafi, dengan sebalik
Kalau kejadiannya begini, bi khilafi ma, dengan sebalik sesuatu, lau syahida wahidun, jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang, bi annahu qala, dengan sesungguhnya si Johan, qala, dia telah berkata, wakkaltuka fi kadza, aku wakilkan kepadamu pada sekian, artinya pada mobil. Wa akharu, dan memberikan kesaksian oleh saksi yang lain, qala, berkata ia Johan, bi annahu qala, sesungguhnya fulan, dia berkata, fawwattuhu ilaika, aku serahkan akannya mobil sama kamu. Nah, kalau ini tidak boleh ditalfiq. Kenapa nggak boleh ditalfiq? Karena dua orang saksi jelas-jelas kontra. Kenapa kontra? Karena dia bukan meriwayatkan secara makna, tapi menyampaikan secara ritelek, secara tekstual. Nah, kata saksi pertama apa kata Johan? Aku wakilkan kepadamu. Kata saksi kedua apa katanya? Aku serahkan kepadamu. Dia menggunakan bahasa qala. Nah, si fulan telah berkata begini, si fulan telah berkata begini, sementara perkataannya beda, maka hukumnya ditolak. Nah, kalau itu walaupun maknanya sama, tapi karena kesaksiannya secara tekstual, yaitu menghikayat, menceritakan apa kata si fulan dan katanya berbeda, maka dianggaplah kontra, tidak bisa ditalfiq. Atau syahida wahidun bi istifa'id dain, memberikan kesaksian oleh satu orang dengan telah dilunasinya hutang. Memberikan kesaksian oleh seseorang dengan telah dilunasi hutang. Si Zaid hutangnya telah dilunasi oleh si Amar, sementara yang lain mengatakan Ibro darinya hutang. Si Amar telah membebaskan si Zaid dari hutang. Fala yulaffaqan, maka tidak bisa disatukan kedua-duanya. Tidak bisa disatukan kedua-duanya. Kenapa tidak bisa? Karena kontra di segi makna. Satu bilang hutangnya dari bayar, satu bilang sudah dibebasi. Nah, tapi kalau dikatakan dia tidak punya hutang lagi, si Z tidak punya hutang lagi sama Amar, si yang satu bilang si Z sudah dibebaskan oleh Amar. Kalau itu sama nggak? Sama. Tidak punya hutang dengan dibebasin sama. Gara-gara dibebasin tidak lagi hutang. Tapi satu bilang sudah dibayar, satu bilang dibebaskan, itu kontra. Kalau dibayar berarti nyerahin uang. Kalau dibebasin, nggak pernah terjadi penyerahan uang. Tapi kalau yang satu bilang dia tidak punya hutang lagi, yang satu bilang dia dibebasin, itu boleh ditalfiq. Karena gara-gara dibebasin, dia tidak punya hutang. Asbab dibebasin, dia tidak punya hutang. Berarti boleh disatukan. Qala syekhu masyayikhina, berkata Syekh maha guru dari guru-guru kita, Ahmad Mazjad, lau syahida wahidun bibai'in, jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang saksi dengan dijual, yang lain dengan ikrar bihi, mengaku dengannya menjual. Kata A, si Z telah menjual rumahnya pada B. Salah. Kata A, ya,
kata saksi A, si Z telah menjual rumahnya pada B. Kata saksi B, saya mendengar si Z mengaku malah pusing saya sendiri. Ihsan memberikan kesaksian bahasanya si Zaid telah menjual rumahnya. Si Zaid telah menjual rumahnya. Abu Bakar memberikan kesaksian bahasanya saya mendengar si Zaid mengaku telah menjual rumahnya. Bisa tahu bedanya? Kalau ketika Ihsan mengatakan saya bersaksi si Zaid telah menjual rumahnya, berarti Ihsan hadis dalam akad jual beli. Kemudian kalau Abu katakan saya mendengar si Z mengaku menjual rumahnya, berarti Abu cuma saksi ikrar. Ini saksi fakta, itu saksi pernyataan. Oke, dua kasus. Satu, jikalau memberikan kesaksian oleh seseorang yang menjual, yang lain dengan mengaku menjual, atau wahidun bimilkin madda'ahu, memberikan kesaksian oleh seseorang dengan milik sesuatu yang menuduhkan ia seorang akannya. Memberikan kesaksian wahidun oleh seorang saksi dengan memiliki sesuatu yang ia menuduhkan. Nah, ia ini seseorang yang ia menuduhkan akannya sesuatu. Kata Ihsan, saya memberikan kesaksian bahasanya Safirullah pemilik rumah tersebut, bimilki madda'ah. Safirullah katakan ini rumah milik saya. Ihsan katakan itu rumah milik Safir. Berarti dia memberikan kesaksian dengan memiliki sesuatu yang Safirullah mengakui akannya sesuatu. Ini dua pelaku di sini. Dan yang lain, Abu Bakar memberikan kesaksian iqrar dakhil bih, pengakuan yang menempati dengannya rumah. Pengakuan dengan yang dakhil, yang menempati dengannya rumah. Bahasa kemarin dakhil sama kharij. Dakhil artinya penguasa barang, kharij yang di luar. Kata Abu Bakar, saya juga dengar Ismail yang tinggal di rumah itu miliknya Safirullah. Dua saksi ini lam tulaffaq, tidak ditalfik, tidak digabungkan kesaksian kedua-duanya. Walaupun di segi makna itu sama, di segi makna itu sama, tapi tidak bisa digabungkan. Gara-gara tidak bisa digabungkan, bagaimana kalau sekiranya roja'a ahaduhuma, rujuk oleh salah satu keduanya? Saya nggak jadi memberikan kesaksian. Safirullah mengakui rumah itu, Ismail mengakui rumah itu milik Safirullah, tapi saya gantilah sama dengan Ihsan, rumah itu milik Safirullah. Kata Abu, roja'a. Masih bisa nyambung? Hah? Nyambung kagak? Beli kabel SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, kita kasusnya begini tadi. Safirullah mengaku dia yang memiliki rumah yang ditempati oleh Ismail sekarang. Bukan rumah Pak RT itu katanya, rumah saya. Kata Safir itu rumah saya, bukan rumah Pak Ad, suami orang Kerinci itu, bukan rumah saya katanya. Oke, dipanggil ke pengadilan, saya kodinya. Betul Safir Turmanto,
Siapa saksinya? Siapa saksinya? Ihsan sama Abu Bakar. Oke, sekarang kita dengar kesaksian Ihsan. Saya bersaksi rumah yang ditempati Ismail adalah milik Safir. Itu saksi Ihsan. Kata Abu beda lagi. Saya pernah mendengar Ismail mengakui itu rumahnya Safir. Dah? Tahu bedanya? Ihsan katakan rumah milik Safirullah, kata Abu saksi keduanya, saya bersaksi Ismail pernah mengakui rumah yang dia tempati itu miliknya Safir, bukan milik RT RW. Sampai ke pengadilan saya katakan kasus Anda belum selesai. Kenapa saksi Anda bertele-tele, tidak sejalan? Kata Abu, maaf. Nah, saya bersaksi rumah itu milik Safirullah. Nah, roja'a ahaduhuma, rujuk oleh salah satu dua saksi, wasahida kal akhar, lalu dia berikan kesaksian mirip sama kawannya. Kubila, ini saya diterima ya kesaksian. Nah, baru menang Safir. Kalahlah Pak RW. Li'annahu yajuzu an yahdural amrayni, karena sesungguhnya boleh saja menghadirkan ia saksi akan dua hal. Boleh saja menghadirkan ia saksi akan dua perkara. Bisa saja Abu mengatakan Ismail mengaku itu rumah yang ditempatinya milik Safir. Bisa saja dia mengatakan itu rumah milik Safir. Kedua-duanya enggak masalah. Ada kontra? Tidak ada kontra. Sejalan. Titik. Wa man idda'a alfaini, seseorang yang mengaku atau yang menuduh 2000. Seseorang yang menuduhkan 2000. Kamu punya hutang sama saya 2000. Fasyahidalahu wahidun, maka memberikan kesaksian baginya seseorang oleh wahidun, seseorang yang lain. Wa atlaqo, dia menyampaikan secara mutlak, dia menyampaikan secara umum. Nah, contoh lagi, Yusuf katakan sama Ismail, antum punya hutang sama saya 2000 juta 2M. Saksinya Abu Bakar sama Safirullah. Fasyahidalahu wahid, maka bersaksi baginya. Baginya siapa? Seulang lagi. Manidda alfaini, orang yang mengaku mendakwakan 2000, siapa? Nah, wa atlaqa, dan dia menyampaikan secara umum. Nah, tadi contohnya salah. Menyampaikan secara umum maknanya begini. Kata Yusuf sama Ismail, Ismail punya kewajiban sama saya 2000 juta. Itu mana atlaqa. Ismail punya kewajiban sama saya 2000 juta. Itu mana atlaqo. Tapi kalau dikatakan Ismail punya hutang sama saya 2000 juta, itu khas. Itu sudah disebutkan sebabnya, hutang. Ini atlaqo, punya kewajiban ke saya. Nah, tahu kita kewajiban apa itu? Apakah harga barang, apakah hutang, apakah benda yang dipecahkan, atau bagaimana? Yang jelas Ismail punya kewajiban sama saya 2000 juta. Karena di sini sebut 2000, bilangnya 2000 juta.
Tahu kita 2000 juta itu 2M. Wa atlaqo, dan menyampaikan secara umum ia man. Fasyahidalahu wahid, maka bersaksi baginya ya siapa? Wahidun, oleh satu orang. Siapa satu orang? Ihsan. Tadi kan Safir sama Abu Bakar. Oleh Safirullah. Wa atlaqo, dan dia juga menyampaikan secara umum. Saya bersaksi Ismail punya kewajiban 2000 juta. Wa akharu, dan yang lain yaitu Abu Bakar, annahu min qardin. Nah, saya bersaksi Ismail punya hutang 2000 juta. Disebutkan hutang, qardin. Sabata, niscaya tetap iya. Itu bisa diterima itu. Nah, satu atlaqo, satu menyebutkan sabab, itu boleh diterima. Kenapa? Tidak mutaqadid. Mutaqa apa mana bahasa Arab? Kontra? Inqad, muttaqa, lupalah. Atau kasus kedua, fasyahidalahu wahid, memberikan kesaksian baginya siapa? Wahidun, oleh satu orang. Siapa? Bi alfi samanin mabi, dengan 1000, yaitu 1000 juta 1M, itu harga mabi, harga barang yang dijual. Wa akhara, 1000 yang lain, wa akharu, dan oleh yang lain, bi alfin qardan, dengan 1000 hutang. Lam tulaffaq, ini saya tidak bisa digabungkan. Nah, itu nggak bisa digabungkan itu. Kenapa? Karena sababnya beda. Ada yang bilang harga mabi, ada yang bilang hutang. Lam tulaffaq, tidak boleh digabungkan. Walul hafu ma kulli minhuma, boleh baginya siapa? Bersumpah bersama masing-masing dari keduanya. Nah, Yusuf tinggal pilih mau saksi mana yang dipakai. Pilih salah satu, mana yang betul nih, kata Pak Hakim. Ini hutang atau harga barang? Daripada ribet-ribet, kalau harga barang, tanya lagi mana barangnya. Bilang hutang saja, berarti dia pakai saksi Safirullah. Kalau cuma ada saksi, maka bisa diperkuat dengan sumpah. Yusuf bersumpah, wallahi demi Allah, Ismail punya hutang sama saya 1000 juta. Bisa juga dimenangkan di pengadilan. Itu makna walaul halfu, baginya manidda'a, itu bersumpah bersama masing-masing dari salah satu keduanya. Lalu kata Yusuf, jual barang juga Pak Hakim. Nah, jual barang juga. Jadi Ismail itu utang sama saya berapa tadi? Berapa tadi? 2000. Pangkalnya masalah tetap masalah yang sama. Manidda alfa ini. Tetap kasusnya alfa ini. Tapi Safirullah bilang 1000 cuman Ismail itu hutang. Kedua Abu Bakar juga 1000 harga rumah. Nah, Yusuf mengatakan Ismail punya kewajiban 2000. Safirullah bilang Ismail punya hutang sama Yusuf 1000. Abu Bakar bilang Ismail punya harga barang yang belum dibayar 1000. Cocok nggak? Cocok? Cocok, karena dibilang Ismail punya tanggung jawab 2000. Nah, saksi ini tidak bisa dipakai oleh Yusuf karena dia berdiri satu-satu. Maka
Pak Hakim, saya mau ambil 1.000 dulu, itu hutang. Wallahi demi Allah, Ismail punya hutang sama saya 1.000. Kedua Pak Hakim, Abu Bakar juga benar, itu harga rumah yang belum dibayar. Wallahi demi Allah, Ismail belum bayar kepada saya sisa rumah 1.000. Dapatlah dia 2.000. Nah, boleh. Itu mana halfu ma'akullin. Boleh Yusuf bersumpah bersama masing-masing dari dua orang saksi. Apakah setelah belajar ini bertambah khusus salat antum? Artinya sesuatu yang kita pelajari ini belum ada penerapannya. Tapi untuk apa dibaca? Komitmen kitab itu mesti khatam dan mesti dipahami, walaupun nggak kepakai. Kapan pula antum jadi qadi? Nah, ijazah cuma sampai S2, SD, SMP, baru S1, SD. Alhamdulillah. Walau syahida wahidun bi iqrari, jikalau memberikan kesaksian oleh satu orang dengan pengakuan, yang lain dengan istifadah. Kata saksi yang satu, saya mendengar Ismail ngaku punya utang sama Yusuf 2.000. Kata yang lain, Pak Hakim sudah tersebar berita itu sekerinci, Ismail punya utang 2.000. Itu istifadah. Nah, haitsu tuqbila atau haitsu tuqbalu, pada saat kesaksian istifadah bisa diterima, itu udah nggak kita bahas lagi. Di belakang sudah dibahas apa syaratnya istifadah diterima. Kalaulah diterima istifadah, lufiqa, boleh digabungkan kedua-duanya. Intaha, habis ya perkataan Imam Mazjad, Ahmad Muzajjad. Pernah ditanya Syekh Atiyah Al-Makki, nafa'anallahu bihi, ar-rajulaini, tentang dua orang laki-laki. Sami'a ahaduhuma tatlika syakhsin salasan, mendengar oleh salah satu keduanya menjatuhkan talak oleh seseorang 3. Kata seorang laki-laki, saya mendengar si fulan telah menceraikan istrinya talak 3. Wal akharu, dan memberikan kesaksian oleh yang lain, iqrara bihi, si fulan saya dengar mengaku telah menceraikan istrinya talak 3. Yang satu bilang saya dengar langsung si fulan telah menceraikan istrinya talak 3. Kata yang satu, saya dengar si fulan mengaku telah menceraikan istrinya talak 3. Pertanyaannya, hal yulafaqan, apakah bisa digabung dua saksi seperti itu atau tidak? Pak Syekh, Tuan Syekh Atiyah, Pak Jaba. Maka beliau menjawab, bi'annahu, bahwa sesungguhnya yajibu ala sami'ai, wajib terhadap dua orang yang mendengarkan talak, wajib terhadap dua orang yang mendengarkan talak dan mengaku dengannya talak. Satu mendengarkan talak, satu mengaku mendengarkan pengakuan talak. Apa yang wajib? Ayyashhada alaihi, bahwa memberikan kesaksian kedua-duanya atasnya si fulan yang tadi dengan talak 3 batan, secara pasti. Nah, kalau kamu tampil di pengadilan dengan cara seperti tadi, bisa diterima? Bisa diterima? Bisa diterima? Kagak bisa diterima. Lihat ujungnya. Lau syahida wahidun bi bai'in wal akharu bi iqrari bihi, awahidun bi milki ma akharu bi iqrari bihi, lam tulaf. Sudah dibahas tadi. Kalau ada orang mengatakan satu, saya menyaksikan,
Yang kedua, saya menyaksikan si fulan ngaku punya hutang. Bisa digabungkan? Tidak bisa. Nah, sekarangnya kasus talak, Pak Kiai. Yang satu mengatakan saya mendengar si fulan menceraikan istrinya talak 3. Satu saksi bisa diusut dalam talak? Tidak boleh, mesti 2. Sementara satu saksi lagi mengatakan saya mendengar fulan mengaku menceraikan istrinya talak 3. Kalau terjadi 2 saksi yang berbeda ini, pengadilan bisa dengarkan? Tidak. Sementara ini kasus talak, bahaya nih kalau nggak didirikan, terjadi zina. Oleh sebab itu, kedua-duanya, baik yang mendengarkan talak maupun pengakuan talak, wajib memberikan kesaksian kepada suami tersebut dengan talak 3 secara konkret. Pak Hakim, si fulan telah menceraikan istrinya talak 3. Itu bunyi kesaksiannya. Saya bersaksi si fulan telah menceraikan istrinya talak 3. Wala yata'arrada li insya', dan tidak menyinggung-nyinggung keduanya bagi insya dan bagi ikrar. Enggak boleh si A mengatakan saya dengar si fulan menceraikan istrinya talak 3, lalu si B mengatakan saya mendengar si fulan ngaku menceraikan istrinya talak 3. Kalau itu yang kamu angkat, talaknya enggak jadi. Kalau enggak jadi, berarti telah terjadilah zina yang terlindungi. Karena ini kasus zina, setelah talak 3 enggak boleh berhubungan. Kalian berdua harus menyatukan kata-kata. Apa kata-katanya? Saya bersaksi si fulan telah menjatuhkan talak 3 sama istrinya. Walaysa hadza min talfiq syahada. Tidaklah ini masuk kategori mentalfiq syahada min kulli wajhin, dari mana saja arah, dari arah mana saja. Bal surah insya talak, ini adalah bentuk daripada insya talak dan ikrar dengannya talak. Itu satu di segi jumlah dan hukum. Nah, bentuk insya talak artinya mendengar si fulan menjatuhkan talak, dan ikrar dengan talak, mendengar si fulan ngaku menjatuhkan talak. Itu satu di segi jumlah, satu di segi hukum. Yasbutu bidzalika kaifakan, tetap ia talak dengan demikian bagaimana adanya. Apakah ketika dia katakan saya ceraikan kamu talak 3, jatuh talak 3? Begitu juga kalau ada orang mengatakan saya mengaku, contoh saya mengaku saya menceraikan istri saya talak 3, jatuh enggak talak? Jatuh enggak? Ada satu orang suami ngomong saya mengaku saya menceraikan istri saya talak 3, jatuh enggak talak? Jatuh. Ada orang ngomong saya menceraikan istri saya talak 3, jatuh enggak talak? Jatuh. Berarti yang ini jatuh, yang ini juga jatuh. Berarti kedua-duanya sama-sama mengatakan talak jatuh, ya selesai. Nah, maka dia boleh bergabung dengan menggunakan bahasa dia telah mentalak istrinya talak 3. Cuman caranya beda. Ini dengan insya, yang ini dengan ikrar. Walil qadi bal alaihi sima'uha. Wajib bagi qadi, boleh bagi qadi, lil qadi boleh bagi qadi, bal alaihi bahkan wajib bagi qadi mendengarkan kesaksian tersebut. Karena kalau tidak didengarkan, berarti qadi telah memimpin atau melindungi perzinahan. Hati-hati bagi qadi-qadi sekarang yang mengatakan tidak jatuh talak kalau bukan di pengadilan, tidak jatuh talak kalau enggak ada saksi. Berarti Anda telah melindungi zina menurut pandangan Islam. Itu bahaya hukumnya nanti itu. Sangat berbahaya sekali. Dan ini hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau datang ke pengadilan, suami bilang saya sudah menceraikan istri talak 3, istri bilang tidak ada saksi, talaknya nggak jatuh. Nah, pengadilan mengatakan talak nggak jatuh, berarti dia telah melindungi zina. Maka saya sarankan jangan jadi qadi. Subhanallah wa bihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.